Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Kita menyambung daripada pembicaraan kita minggu-minggu yang telah lalu, yang mana pembicaraan kita yakni tentang bab bersuci atau istinja hakikat. Di bab istinja hakikat, istinja hakikat itu sudah bangun semalam juga. Ini istinja hakikat itu wajib membersihi diri, meyakini diri, zahir dan batin kita hakikatnya kepada Nur Muhammad asal mulanya. Nah itu sudah. Kemudian lagi kita menyambung daripada pembicaraan ke bawah, yaitu bab tak kala kita hendak masuk ke dalam WC. Di dalam Islam dan agama kita adalah haram hukumnya membawa-bawa misalnya kayak para jahan, apalagi kita bawa Yasin, kita bawa Quran dalam WC itu kada boleh. Nah, bahkan pulang kada boleh di dalam WC itu sambil mengaji. Nah, itu kada boleh enggak? Mengaji dalam WC kada boleh. Bang. Itulah. Atau terbawa-bawa daripada asma-asma malaikat misalnya, atau terbawa suatu kalimat kemudian kayak apakah kayak cincin bertulisan huruf Arab. Nah, dibawa kalau ada cincin yang bertulisan Arab kita misalnya kayak ini, nah kita bawa-bawa bertulisannya maka Muhammad misalnya dibawa kawisi itu ada boleh. Nah tapi mungkin kita kada tahu, ingat semalam bahwa ini kada boleh membawa. Lalu itu diapain? Lamun di dalam sini petunjuknya buat dalam kantong, jangan di awak, buat dalam kantong. Nah bawa sudah nih, namanya ada tahu tadi lalu ingat buat dalam kantong. Nah ini dua buat dalam kantong atau buat dalam untung, jangan ditaguk lah. Kalau kita taguk misalnya, kamu gigi palsu taguk kali juga. Tadi itu cara orang masuk dalam WC. Dan disunatakan kita masuk dalam WC itu menggunakan betis sebelah kiri pada dulu. Keluarnya karena sebelah kanan. Kalau sebelah kanan dah. Maka itu juga kayaknya kita apabila masuk ke dalam tempat ibadat, anak sembahyang baik dalam masjid kah, dalam musala atau anak sajadah, itu didahulukan daripada betis kita yang kanan. Yang betis kiri itu nyatakan juga tak itu babnya tadi yang kawisi tadi itu tadi jangan membawa tulisan-tulisan kayak ajimat tulah. Nah walaupun kadang-kadang orang membuat tulisan ajimat itu pakai bahasa sudah berkunci aja dia boleh jadi bawa walaupun tapi kan termasuk di kalimatnya tulisan. Alangkah baiknya bahasa itu digantung dulu yalah. Nah kalau mungkin ya kalau orang menimbak sanksi jengben masih bahasa ya Allah. Nah palingan seorang mau pauput menimbang. Nah jadi mau ada bahasa atau anak kebanyakan sudah kunci ya pada apa jadi bawa kami mau dibawa kami ada apa harap benar itu ya Allah. Nah kami hipang aja pulang. Kabar bangetan enggak. Nah kita pakai adab jadi ada terus mengang tuh tulisan makanya Allah Muhammad terbawa dalam WC. Nah itu adatnya dalam WC tadi masuk sebelah kanan. Kalau masuk ke WC sebelah kiri kalau sebelah kanan. Nah sunat. Jangan kamu lupa tadi, kada ingat dah.
Nah, seseorang tadi tak bawa tulisan tadi ingat yang berejeh yang di tangan tadi tulisan Nang Muhammad ya, cincin juga. Nah, maka masukkan ke dalam mulut. Nah, artinya masukkan yang ditabuk gitu ya, atau dimasukkan ke dalam saku atau kantong kita. Itu Bang Gobat malam. Nang demikian kalau oleh kalian kada tahu lalu dimabakan malamnya. Nah, dimabakan. Dan dilarang pada ketika dalam WC kita tidak kami bebandir misalnya, kalau boleh. Nah, bebandir kan kalau boleh kita. Kamu dalam hati kada apa-apa. Bebandir dalam hati itu. Bisa kita bebandir kecuali dalam keadaan keperluan. Nah, misalnya bahira atau kami dalam WC. Lalu banyu WC habis, maka kerannya jauh pulang di luar. Mau berhiau, coba kan kada berhiau mau besok. Nah, kalau besok ada kawa. Nah, itu. Jadi di WC tadi perlu benar itu. Nah, jadi dalam WC kecuali ada kita keperluan hajat yang mendadak boleh dia bepandir atau orang misalnya mencari kita, si anu mana si anu kada disinggahi ngalih, singgahi sekali barang. Nah, dalam keadaan kapipet nih. Nah, ya tadi. Atau banyu yang ada tadi. Yo dicokakan Hitachi dulu. Kemudian kalau besok bila. Nah, dalam keadaan darurat begitu. Dan makruh artinya pulang bakami dan bahira di palak pakuburan. Nah, bulah misi palak pakuburan terlalu benar ya lah. Nah, mengkawa jangan enggak. Nah, walaupun bahasanya tadi bapak kita bertutup boleh. Nah, gitu. Ambil asal ada pantas pak, mana kuburan, mana tahi, kayak apa kita yuk. Saling aman dilihat itu lah. Dan dilarang juga bakami ataupun bahira di tempat kurang nambah kumpul makinnya. Ini dia sini. Itu balak kurang mah. Yalah. Nah, ada bukti tak. Dan makruh artinya bakami ataupun bahira tadi nama hadap kiblat kada bertutup pulang dindingnya. Akhirnya nah ada boleh tak? Ada berdinding, makanya ada di dinding kita. Nah, tapi kalau kiblat yang berdinding pak, yang berdinding kita. Kalau itu bahasanya kalau makmum berdinding udah ya lah. Haram bakami dan bahira menghadap kiblat nang kada badinding. Nah, katakan tak cari nang badinding. Dia biasanya bakami kapal pitan di jalan nih. Kalau isi ada, maka Allahnya lama-lama ngacung makan. Anggap kiblat misalnya ada pohon. Itu makan ke pohon, jangan pohonnya diejok. Itu aja. Lindung makan ke pohon kan. Nah, misalnya berdungkung kita ada kumpai. Nah, kelindung di situ lindung. Nah, mau di tengah lingai lalu bah. Alam jangan membelakangi, jangan. Apalagi menghadapi, biar dia jangan di situ berbalik ke sini tak. Jadi haram punya membelakangi jika tidak ada dindingnya membelakangi bang itu namanya. Lagi berhadap tujuh kasana tadi makinnya toy antoy ya lah. Nah, membelakangi dindingnya kada ada pulang. Kemudian lagi kita ini apabila hendak menggawi ibadah sembahyang atau salat itu pasti dulu beristinja itu jelas sudah daripada istinja zahir, istinja batin, suci hadis besar, suci hadis anu kecil itu pasti. Lalu ya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu idza qumtu ila salati faqsilu wujuhakum wa aydiyakum illa marafiq wamsahu bi ru'usikum wa aujulakum illa qabbain. Nang artinya kira Tuhan tak bagi orang nang beriman, nah orang yang sudah percaya lawan Tuhan, nah,
Beiman orang percaya. Bila orang percaya lawan Allah, lalu inya itu hendak menggawi ibadah kawan Tuhan. Setiap inya jadi Allah Ta'ala nang beriman percaya lawan aku hendak menggawi ibadah, lalu inya baudu. Nah, membersih diri hendak menghadap aku gitu Tuhan. Di antaranya adalah membasuh muhanya. Kalau ngantuk lah, ada salah membasuh muha. Kemudian membasuh kedua tangannya sampai ke sikunya. Kemudian membasuh lagi daripada kepalanya, membasuh kedua betis sampai ke tumitnya. Dan diantaranya sebelum berwudu, nah yang bagus itu sebelum berwudu, yaitu adalah bersiwak. Nah, bersiwak itu ada yang kayu orang pernah halus beliau lah, bersiwak nadanya dipakai orang lah. Nah, busuk lintas keluar itu jangan. Kalau gencang mengintas, tingsak anak musik. Nah, itu hukumnya sunat muakkad. Bila anak berwudu ataupun anak menggawe sembahyang tadi. Jadi bersiwak. Orang bersiwak itu di dalam syariat tadi ubah pahalanya dan benar pahalanya ya siwak aja. Sesuai hadis Nabi kita Muhammad SAW. Jadi jelasidin rak'atani bisiwaki khairum min sab'ina rak'ata bi ghairi siwak. Artinya orang nang sembahyang nang salat 2 rakaat kemudian ini tadi memakai siwak itu lebih baik, lebih bagus daripada orang nang 70 rakaat tapi kada bersiwak. Ada memakai siwak tadi dah. Nah, mau ada siwak tuh bagus aja digunakan. Nah, nanti cocok pintu kesulitan lah makan. Dan lagi ujar Rasulullah, jikalau tiada sulit terhadap umatku, aku suruh buatnya itu bersiwak Presiden. Nah, bagi umatku adalah apabila hendak menggawe sembahyang karena berwudu, nah, punya kada sulit dia Nabi gawe aja wahai umatku wahai mun kawa yang menyaikam kada pahalanya sedikit. Jangan buat abdah atau kita. Hanya mungkin pahala pahala. Lalu syarat-syarat daripada kita berwudu, wudu secara syariat. Wudu kita secara syariat, ya. Wajib bagi orang yang hendak menggawe salat ataupun sembahyang kan baca Quran lah. Nah, kalau nak haji berumrah tu wudu juga ya Allah. Nah, di dalam hadis Nabi itu Nabi menyampaikan lawan kita. La yaqbalullahu salata bi ghairi tuhuri. Ujar Rasulullah SAW, tiadalah Allah menerima sembahyangnya atau amal ibadahnya bagi orang yang tidak berwudu, ada bersuci. Ada yang diterima itu salah satu syaratnya adalah yang salat wudu yang pertama ada wudu, habis istinja berwudu. Lalu rukun wudu di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, nah ada 6. Ya Allah, rukun wudu 6 perkara. Apa 6? Nah 6 apa? Nah, ya, wah kita dari kisah no. Tahunnya wudu 6 perkara nang apa? Ya apa? Ya Allah. Nah itulah palutunya antara syariat dengan hakikat. Nah kulit palu bagasih dan tahu tata caranya. Amun nang di dalam bilang apa dak? Karena nang di dalam nang ini nang manggusuk lawan si kulit. Nang di dalam ini sebetulnya manggusuk lawan si kulit, tapi nang di dalam ini tahu palunya gesan si kulit ada berapa? Itu syarat-syaratnya tadi tak? Anu pengukul wudunya. Jadi 6. Nah, aku jangan ingat lagi pelajaran yang lawas tuh. Hanya bang, jangan ada apa juga. Nah itu aja rasanya. Di antara rukun wudu yang 6 satu berniat kita. Janganlah, nah niat tak. Niatul
Mahaluha fi qalbi. Niat itu letaknya di dalam hati. Yang kedua membasuh muka kita atau moha kita. Hanya nak nampak basuh moha kita tadi. Membasuh moha itu liput. Nah, jangan basuh kayak yang itik, ngacap itu. Saya. Nah, basuh baju jangan sampai banyak tak buang. Kebanyakan maklum akhirnya haram ya. Nah, seadanya sampai kita mampu malu tangan baju digenggaman kita. Itu. Basuh moha. Liputakan ya, sampai sisi kepala rambutnya sampai nih dengan telinga nih kan. Habis kamu bujur udah. Jangan banyak dibuat ke telinga. Itu salah satunya. Itu yang pertama itu. Sampaikan bujur. Bisa sampai ke bawah dagu sini lah. Kebayang lah. Buat pengaceng got naga buat. Yalah. Buat jenggot membejinggot. Di dalam berwudu meletakkan niat wudu itu, nah menurut namuk tabar nih. Nah, itu memang kawan diperpagangi yang diamalkan. Meletakkan niat kita nak berwudu itu pada ketika air itu sudah sampai yalah kamu haki kita hanya berniat sampai akan apa anak tak belajar anak aja jangan bangun besok habis berniat lalu pernah telah beli pulang. Jadi meletakkan niat wudu tadi pada ketika air itu sampai ke muka kita, baru kita berniat. Nah, jadi niat kita tadi kan mengalihkan ya dalam hati kan. Sahaja aku berwudu untuk mengerjakan sembahyang fardu karena Allah Taala. Ya Allah, amun bacaannya Pak, bawa itu. Ya. Tahdir asgar inilah itu bahasa Arabnya. Nah, dan yang tadi aku berwudu, inilah untuk mengerjakan salat fardu karena Allah Ta'ala itu aja. Nah, sampai kamuhan gugurunya banyu dari tangannya pahakan lagi. Aku kamu kata gugurakan niat di hati, nah kali montong ada. Sahaja aku yang dalam hati. Ada boleh artinya niat itu sebelum air sampai kamu mah. Dulu berniat belum lagi bayang sampai kamu lah. Nah, kalau boleh tadinya kita ini mengikut namok tabar. Mengkau diperbagai. Dan pulang ketika membasuh daripada kedua anggota wudu nanti di awak kita jangan sampai ada terhalang sesuatu benda alisahnya. Misalnya di muka terhalang ada cat. Nah itu ada sah. Cat ada di limpir. Ada malasa kita ya Allah. Nah kayak getah ke bekas apakah kota itu terbaik kan kadang-kadang talap kadang-kadang basah sampai kita tertutup. Nah itu. Kata ibu mah, membebok uang dulu. Betah tadi. Atau tinta. Nah, tinta. Kemudian ada apa ya bahasa pidul ya Allah. Pas pulpen misalnya mah ini cuit-cuit bodoh. Lontong pula pasti si motor ini Pak Radin. Ya kan akan amangnya maka bodoh tadi bodoh. Yang ketiga membasuh kedua tangan kita sampai kepada siku. Batas. Keduanya dari kanan sampai kiri. Langkah 4 lalu kemudian membasuh kepala kita. Basuh kepala. Tahu siapa ini baik kalau Pak ya baik sedikit.
kebanyakan kata kali kau umbun nih nah itu ya bayi ya menjulit nah tahu sakan kelima membasuh kedua betis kita sampai katumi. Jadi membasuh ini pun di sela-selanya nih palu juga, nah, dibusuki sela-selanya nih. Jangan besok daki ada sih najis kan. Jadi di sela-sela nih. Dibasuh. Bila sebelah kanan berarti tangan kiri namanya latinya. Namanya laki tiga-tiganya nih. Nah, apa? Yang mau ke halam mengaji, pakinya ada. Label besar. Apabila sebelah kiri, kanan kayaknya mengusuki akan juga. Itulah parlunya pakih dari tiga. Makanya jurang dia. Parlu juga itu. Nangka 6 lalu tadi tartib bagus semuaan. Kada ada terinding yang lain berudu tadi kada dengan menghalanginya. Ya Allah. Tartib itu syaratnya. Sampai ke kulit gue tuh banyu tadi tuh rasap ya. Itu badan apa tadi tak? Syariat kala. Nang mamakruhakan kita berwudu berlebihan mang banyu. Meskipun banyu itu di tengah sungai nang landes, kalau ingat lagi besok kayak hadaman mutajun lagi besok muha. Ya. Berlebihan lah. Bahkan gitu deh kaliwatan makruh lalu tadi berlebihan lalu menjadi haram jadinya. Kita kalau sadar dikira buku tadi banyak banyu lebihan mau himat manu tadi asa halat padahal bahwa menjadi haram malah terbalik sia-sia wudu. Jadi seadanya kita aja semampunya sedikit asal ada besar. Dan makruh pula apabila berjanggut amun kadang mau nyalati janggut sampai sana pusut kata akan ya kalau berjanggut. So gitu nah. Biar besarnya malaikat sih tak. Iyalah, ianya tempat malaikat bergantung aja lah. Mau dipinjam bergantung kayak nyaman sedikit. Kenapa aja malaikat tiwas bergantung itu orang besar. Dan makruh pula artinya membasuh lebih daripada 3 kali, apalagi kurang. Ibah 3 kali tak behi pulang dia, jadi 4 itu makruh. Nah, tahu yang 3 dikurangi jadi 2. Itu kalau boleh tak? Sudah berbeda. Makruh 2. Yang Nabi menyatakan di sini, dari Nabi Muhammad SAW atau sabda Rasulullah SAW. Hajal wudu'u faman zada 'alal hajar aw naqasa waqad asa'al wajalan. Sunat wudu itu jadi sini 3 kali ya deh. Nah, membasuh 3 kali. Jadi barang siapa mengurangi agar Rasulullah atau menambah hukumnya makruh. Dan wajib 1 kali, namun yang lebih abdal dari 3. Ya kalau lebih baik 1 kali besok ya kalau wajib, nah cuma diadakan 3 kali. Jangan mana kosong kali saja. Kalau kau bingung melihat, memang bagus sekali ya kalau wajib toh. Dan makruh pulang artinya meminta tolong lawan orang lain. Kawah aja seorangnya, si pulakan banget. Ya kayak salah pulang macam-macam nah. Kan tukang simbonya kan duyau bagai tai bedanya. Gak simbonya kamu malah apa lama seorang. Nah, jangan kawah lah. Ini kita ada daya upaya ayo. Kalau mau orang salah simbonya kamu aja lah.
Atau makruh minta cucurakan air wudhu. Nah, kepada orang lain. Nah, kecuali kita dasar wudhu ada ujur ya Allah. Nah ini sih ada ujur pun ada asbab napa ada awam sekali ya Allah. Nah, membatalkan wudhu ya Allah. Apa syarat-syarat wudhu itu nama makruhnya. Mun syarat-syarat wudhu ini apa ada air yang bersih bujur-bujur itu syaratnya. Nah, kedua yakin bahwa banyu tadi bersih. Ketiga nambah wudhu itu orang Islam, kalau mungkin orang kafir. Ya lah. Yang keempat artinya kalau membedakan antara yang baik lawan yang kada berarti akhir balik sudah orangnya dah. Kalau makan sulangan mungkin umur 15 tahun terus wapi masih. Kalau umur 12 tahun misalnya. Dan bisa bersuci, ini bisa mandi suci sudah mandi wajib sebelumnya. Yang nang kada sah tuh dua anak kamu. Nang belum balik, nanya nang belum balik bang. Anak-anak nang 5 tahun, 4 tahun tuh kada sah. Nah lah kita anggap belajar aja kita. Nang diwajibkan tadi nang akhir balik kalah. Nang akhir balik. Ada kita nih berapa kali balik sudah. Nang kelima artinya syaratnya jangan memutuskan niat di dalam berwudu. Nah, seperti misalnya seseorang itu hendak berwudu, tetapi hendak berwudu hendak berniat tadi lalunya berwudu dia tadi berniat lalu keluar daripada Islam. Boleh nggak mutus terus? Nang karena suci daripada haid ataupun nifas. Tidak sah niat wudunya. Ada sah berwudu lah. Orang nang masih haid ataupun masih bani pas. Nang kadalaban terusnya jangan ada nang dapat merubah warna banyu itu. Nang baik ketimbu atau buat uli kayak jauh di hilang banyunya aja. Nang tak ubah dah. Seperti misalnya ada bedak yang kalah, bedak pas kumpul tadi dah buat di bau buat gantinya jangan. Komandempung. Nang kadalapan kada ada nang menghalangi sampai air tadi ke batang tubuh kita. Ini tuh aman aja. Nah di kuku kita periksa kuku. Kadang-kadang kuku itu selama di sini bisa aja apa hilang dah tahi kuku hilang. Nah tanah itu bujur-bujur tak bodoh misalnya apa? Hilang di sini. Pernah ngasapnya. Nah itu bahaya. Nah bagus. Bagus dilihat ya orang. Yang ke-9 jangan artinya memadahkan nang rukun itu sunat kalau boleh. Rukun wudu dipadahkan sunat kalau boleh. Ya, jadi segala pekerjaan wudu itu wajib maka iktikat kita wajib juga. Ada. Nang ke-10 syaratnya yaitu mengalirkan banyu. Menumpah baju pada anggota wudu. Tidak sah wudu hanya dengan menyapukan air pada anggota wudu. Menyapukan dibusukkan aja lah. Uang berwudu mana dibusukkan tangan aja kan bersih. Untau kan pada pakai aja. Wudu kan ya Allah. Namun sunat wudu yang seperti besiwak tuh besiwak itu sunat hukumnya.
Nah, membaca Bismillahirrahmanirrahim awal wudhu itu sunat juga. Membasuh tangan, membasuh kedua tangannya lah. Nah, muha membasuh tadi tak. Bisa menyala-nyalaki daripada jari di tangan nambetis ini kan tangan pada guna di sini nah setelah itu bisa. Kita sunat juga tak. Menyapu dua daun talinga, nah sampai lubang talinga, artinya menyapu bukan berarti namanya pulang kayak kan hanya itu agak uang ujung-ujung kayak itu nah lilik ini lubang di sini di sininya nah bahan apa masuk makan diputar kayak apa kayak itu nah di luar itu talinya. Nah, kayak kalau mulas anak paling kayak mahir gitu ya. Iyalah. Nah, bagi kita mulas anak paling anak mahir ikan meja nah kemudian yang besokin nah. Sunatnya dah. Membasuh 3 kali itu sunat juga. Karena wudhu ini ada 10 perkara. 15 semua sunatnya ada. Jadi membasuh 2 tangan daripada jari tangan. Nah, menghadap kiblat. Nah. Dan waktu berwudu, cara membasuh-basuh itu dilarang, artinya bertandir, menyakawa, kecuali dalam keadaan darurat. Ayo ya, dalam keadaan darurat tadi misalnya melihat berjalan, kawan tadi berjalan, anak tagubur atau memang picak, kita tagul, jangan di situ ikan bubur, kan dalam keadaan kepepet, itu ada apa? Nah, ini kadang wudu, bawa panding sambil, kayak orang kayak itu, padahal itu enggak. Kemudian berdiri menghadap kiblat. Nah, lalu membaca doa. Ya kalau sunatnya adalah waj'alni minal mutahhirin waj'alni minal mutahhirin. Baca doa. Kamu nak membatalkan wudu lah banyak diusahakannya lah. Nah, batalkan wudu bakami bisa. Ya kalau keluar daripada bahira dari batal juga. Apalagi keluar angin. Batal keluar angin. Lalu bahasa Arab ya kantut. Juga keluar daripada madi dan wadi. Atau kayak keluar di awak kita yang seperti ular atau cacing. Misalnya ada ulat itu batal. Dan batal juga wudu orang yang tidur karena apa? Karena hilang ingatannya. Amun nilai wudunya bernilai cuma batal. Gitu ya Allah. Ya kan? Dan batal wudu juga bagi orang yang dalam keadaan meninggal. Baginya meninggal, kalau malah diuduin pulang. Batal juga. Dan tidur berbaring walau sebentar. Biasa. Bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Nah, itu batal juga. Tidak berlapik hukum yang lah. Makanya kadang-kadang ada tuan berbalik ingat yang mentai tak sini itu. Pembakar ilmi juga. Sidin bakal tangan, apiknya ada salaman nih. Bakal tangan sidin, betis bakal di rumah. Kan Allah bu pembakar ilmi kalias tak. Palingan masuk ke sekitar bisa terus mite kalau ada apik sidin. Nah, jadi pada sentuhannya antara kulit laki-laki dan bini-bini lain mahram. Kemudian lagi membatalkan wudu tajapai kepala burung. Nah, menjapai burung
boleh lagi burung naik kawan. Nah, kenapa aja Nabi di situ Nabi mengatakan man masa yakara fal yatawadda. Artinya barang siapa menyentuh akan burungnya dengan sengaja maka berwudu basakan. Nah, itu masalah tadi wudu bab syariat. Sekarang wudu bab hakikat. Wudu bab hakikat itu artinya membersihkan diri, mensucikan diri. Mensucikan diri, membersihkan diri secara zahir dan batin. Zahir dan batin kita semuanya kembali kepada hakikat sebenarnya diri adalah rahasia Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi tubuh yakini Nur Muhammad, jasad yakini Nur Muhammad. Nah, lalu Pak, banyak orang hendak kita berwudu tadi yakini Nur Muhammad juga. Alam semesta serta isinya termasuk kita lalu jadi daripada Nur Muhammad. Itu meyakininya. Karena kita meyakini wudu hakikat dalam keadaan rahasia diri Nur Muhammad ini menambah keyakinan kita, menambah keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah. Lalu wudu hakikat itu deh. Sebelum kita berwudu, belum berwudu di pauduan sudah, leburkanlah diri kita. Jangan ada merasa jasmani dan rohani ini ampun kita. Lalu nang adanya ampun siapa, yaitu Muhammad atau Nur Muhammad. Nah, pandang banyu nang adanya Nur Muhammad juga sepian. Nah, itu dengan keyakinan bang di dalam hati kita. Nah, jangan ada keraguan bahwa tadi jadi semua daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau semua daripada hakikat Nur Muhammad, lalu ikan bodoh kayaknya, nah bodoh. Jadi jangan almarhum Abdurrahman Siddiq Wali Kadar, di Garabit. Nah, aku mau ambil di situ hari bodohnya. Jadi di sini bila anak bodoh, nah di sini, tarik nafas dalam hati. Nah, karena sudah mempanakan tadi kan kalau insiden tarik nafas, lalu insiden Nur Muhammad membasuh wujud Muhammad. Wah, itu tak bau lawannya perjuangan. Nur Muhammad membasuh wujud Muhammad. Jadi bila membasuh Muhammad, kalau dia itu membasuh wujud Muhammad lah. Nah, bila menyuruh tangan kanan insiden 3 kali baca syahadat dalam hati dia juga. Syahadu an la ilaha illallah. Syahadat tadi lah. Nah, biasa kali hari lupa itu sidinnya yang penting syahadat dibaca. Karena bila menyuruh sebelah kanan dalam hati wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena di kepala hanya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karena habis Muhammad kenapa berarti wa ala alihi sayyidina Muhammad. Itu namanya. Dan aku pakai insiden dah. Si Abdurrahman Siddiq bilang Wali Kadar Halabiyo. Oh, bahari sampai tulang sasat sambilnya pasti maninggian apa ada lagi. Nah, orang makjub mulai tahu orang syariat apa lah sama. Kita pandang kulit aja pak. Terus itu bahari ambil minta. Aku masih bujangan. 2008 namanya. Ada juga wudu Nur Muhammad nih. Nawaitu wudu bihaqi bi nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada juga tak? Itu juga. Wah, niat wudunya tadi tak? Ada juga tak? Apa lagi ambil itu? Orang siapa kalau kamu bukan dia? Mau secara syariat ya tadi. Angkai pertama tadi tak? Nah, berarti kalau hakikatnya kita tadi berudu daripada hakikat Nur Muhammad, berarti semuanya atau nama basuh muha Nur Muhammad,
nang baniat Nur Muhammad. Yalah, nang membasuh kedua telapak tangan berarti semua lutut sebagian adalah hakikatnya Nur Muhammad juga. Kada guna lain nang membasuhnya Nur Muhammad semuaan. Nah, ada karena lain nang balak pada Nur kada ada. Nah, karena itu wasilah kita di dalam bab kesucian, di dalam hakikatnya. Semua baca doa wudu aja lagi. Yang ketiga yaitu wudu orang ma'rifat. Nah, wudu orang ma'rifat tadi berwudu disertai di dalam hati kita. Nah, kita berwudu tadi wudunya siapa? Nur Muhammad lalu berwudu, Nur Muhammad berniat, Nur Muhammad bila membasuh. Lalu pandangan di dalam Nur Muhammad memandang bahwasanya di Nur Muhammad nang menghendaki berwudu, nang mengawakan berwudu, yang mengadakan gerak dan diam di dalam wudu kuning Nur Muhammad adalah Allah Ta'ala atau Allah membalako. Berarti Nur Muhammad dari daya upaya lawan lah. Nah, yang bahasa pamanggilan itu dari Nur buka ke dalam pulang sedikit ya kalah. Nah jadi ada di situ Muhammad lawan Allah di dalam rahasia wudu tadi terlihat. Itu kita memandang atau musyahadah bahwa yang menghendaki berwudu datangnya daripada qudrat iradat Allah yang memberikan daya upaya kita, yang menguasai menggerakkan dah, karena tidak ada yang lain selain daripada gerak Allah Subhanahu wa taala yang berperbuatan melalui Nur Muhammad tadi. Nah, Nur Muhammad kau bergerak dengan af'al Allah. Tunjukin ya kalau Nur Muhammad laluannya wudu. Nah, karena di dalam Nur tadi af'al Allah terlihat, sifatnya bang terlihat, makanya sifat Allah ya rupa Muhammad nang hidup kuasa tahu mendengar melihat dialah. Nah di situ dalam wudunya, lalu simpullah di dalam wudu situ tadi antara rahasia Allah dan Muhammad. Jadi kan ada yang lain dah. Nah, di dalam wudu ma'rifat ngarannya. Jadi kadang mudah-mudah dari wudu syariat sampai ke wudu hakikat sampai ke wudu ma'rifat. Nah, jadi sampai di sini aja kita. Jadi saya dikasih tuh kisahnya wudu syariat, wudu tarikat, wudu hakikat, wudu ma'rifat. Kita alhamdulillah. Ayo pun alam datang pulang. Al-Fatihah. Alhamdulillah.